Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman didik mengaji dimanapun berada. Alhamdulillah di samping saya sudah ada para ustadz LC. Wahai, Masya Allah. Dan kita ditonton jutaan orang di depan sini. Tepuk tangan dulu dong penonton-penonton yang lain, tepuk tangan. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum para ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz semua nih. Masya Allah. Ini Ustadz Jundi, Ustadz Zaki, Ustadz Azam, Ustadz Ridho, insyaallah. Ustadz, ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya. Sebenarnya kita dulu kenalnya di mana sih? Gak tahu nih kok. Coba ceritakan dulu gimana nih awal mulanya ketemu kita, awal mulanya gimana? Pas kenal kita dengan Ustadz Didik ya. Iya. Ini nanti berarti terbongkar juga dong Ustadz Didik yang lalu. Enggak apa-apa. Gimana tuh? Coba. Jadi kita ceritain berarti cerita ya. moga-moga. Baik, ini kan kenangan masa lalu dan sekarang ya Ustadz. Dulu bagaimana sih kita mengenal Ustadz Didik ya? Kalau kita kan panggilnya Ustadz Didik ya, karena Ustadz Didik ini adalah guru kami dulu ketika di Pondok Pesantren Hidayatullah Yogyakarta ya. Angkatan pertama. Angkatan pertama kami ini. Dulu muridnya ada 10 Ustadz ya, pas antum ajar itu. Dan Siapa yang aja tuh? siapa ya? Saya, Junti, ada Zaki, Ridho, Azam, Nasur Rahman, Ubaidillah, Saiful, Mashkur, Mukhlis. Ya. Masya Allah. Jadi dulu memang kenalnya ketika Ustadz Didik ini mengajar waktu kami kelas 12. Pas sekali waktu itu kami sedang dihadapkan dengan masalah yang menurut kami waktu itu sangat berat, Ustaz. Apa itu kan gitu. Apa itu? Tapi memang betul, Ustaz. Kami waktu itu was-was menghadapi masalah ini. Apa masalahnya? Itu masalah UN. Apa yang kami berat dari UN itu? Pelajaran matematika. Waktu itu ya. 2012 ya. 2012. Iya betul kan Ustaz Azam, susah ya. Susah. Jujur. Iya. Nah, di situ kemudian Ustadz Didik Arwin Syah ini masuk gitu ya ngajar. Masya Allah dengan pembawaannya yang kalem begitu. Kami di sini tidak la nuzaki ahadan gitu ya. Tapi itu apa yang kami alami begitu ya. Ngajar matematika dan itu adalah salah satu mata pelajaran yang waktu itu kami sangat kesulitan. Mungkin bagi yang lain juga sih ya. Tapi waktu itu memang kami berat. Dan alhamdulillah dari situ ternyata digembleng dan yang paling menarik adalah cara-cara jitu. Apa sih namanya Ustaz itu istilahnya? Magasing dulu tuh. Makasihnya. Matematika gampang, asik dan menyenangkan. Ya itu ya, gampang, asik, menarik. Sehingga kami selalu tertantang gitu untuk menjawab soal-soal yang diberikan begitu kan. Ya walaupun biasa dari jam 0 begitu. Dengan kami yang ada yang sarungan dan macam-macam begitu ya, dibawakan keripik tempe begitu juga sebenarnya. Wah itu menambah motivasi kami gitu ya. Ya dari situ awal mula kami mengenal Ustadz Didik, kenal sampai kemudian kami lulus dan alhamdulillah kami waktu itu belajar ke Mesir. Ustadz Didik masih lanjut dan sekarang Masya Allah ini udah pertemuan yang keberapa ya? Ya udah lebih dari 1 kali lah. Berarti kita udah 10 tahun kenal nih ceritanya. Dari 2012 ya. Sekarang udah 2022. Dan alhamdulillah silaturahmi ini masih terjalin. Alhamdulillah. Dan ini barokah lah insyaallah ini. Saat kami juga mengucapkan jazakumullah khairan nih kepada Ustadz Arwin yang waktu itu sudah membantu kami dan kami juga tidak tahu kalau waktu itu ternyata Allah belum takdirkan Ustadz Arwin, wah kami kesusahan. Tapi ternyata Allah kasih jalan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ini beliau ini lulus ya dan udah haji alhamdulillah. Ya ini masalah. Seneng lah kenal dengan Ustadz Arwin ya alhamdulillah. Nah, berarti antum semua ini kan 2000 berapa berangkat ke Mesir? 2012 berangkat ke Mesir ya. Tapi saya tinggal 2012 juga tuh ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya tinggal ke Sulawesi kalau nggak salah. Coba dong cerita nih teman-teman semua, coba cerita tentang gimana kemarin perjalanan menuju ke Mesirnya, tantangannya, syarat-syaratnya apa, kemarin yang daftar berapa, yang keterima, apakah cuma 4 ini angkatan pertama atau gimana cerita awal mulai? Coba siapa yang mau cerita nih? Saya mau cerita ini. Zaki dulu, coba Zaki. Gimana awal mulanya cerita? Baik.
Ya jadi ketika itu Zat, kalau nggak salah kita itu kan satu angkatan bersepuluh Zat ya. Ya. Kita bersepuluh. Kebetulan kalau nggak salah itu semuanya kita daftar kecuali hanya 2 orang ya, Saiful dan Mukhlis. Ya jadi ceritanya ketika itu qadarullah kita dapat informasi dari kepala sekolah kita waktu itu Ustadz Syarif ya, yang kemudian menyarankan kepada kita nih, coba deh daftar Mesir gitu ya. Alhamdulillah dengan segala persiapan, dan beliau dengan senang hati juga mempersiapkan berkas dan mendaftarkan kita ketika itu secara online. Kemudian diberangkatkanlah kita ke Jakarta waktu itu untuk tes pertama di UIN ya, di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Nah, qadarullah alhamdulillah kita tes pertama tuh di sana. Di sana kita berdelapan ya, kebetulan mereka juga nginep di tempat saya saat di Depok, nginep di Depok, dan alhamdulillah juga bisa main silaturahim ke tempat saya di Depok. Nah, setelah itu kita bareng-bareng tuh ke sana di UIN. Nah, di situ ada materi waktu itu ada tes Quran ya pertama ya, betul ya? Ada tes Quran dulu ya kan. Nah, kemudian ada tes tulis. baca Quran. Hafalan Quran ya, hafalan. tes hafalan Quran. Kemudian ada tes tulis ya, biasa tes tulis ada berupa apa namanya kaidah bahasa Arab, kemudian fikih-fikih dasar. Ya. Tahfidnya juga ada tuh. Iya, tahfidz tulis juga ada. Nah, qadarullah setelah itu kita yang keluar itu kan jadi ada 2 tahap ya. Itu tahap pertama. Tahap pertama qadarullah yang keluar itu 3 nama. Nama beliau ini Ustadz Jundi, Ustadz Ridho, sama Ustadz Azam. Yang lain? Nah, yang lain itu kebetulan tersisih saat tereliminasi. Nah, nggak lama setelah itu, nah alhamdulillah nama saya keluar menyusul. Akhirnya bergabunglah sama mereka berempat. Kemudian melanjutkan lagi, ketika itu kita melanjutkan tes tahap kedua, kembali seperti biasa kayak ujian tulis lagi tahfidz, dan langsung wawancara bersama salah satu dosen langsung dari Al Azhar itu. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak salah itu di Man 4 Jakarta ya, kalau nggak salah, betul ya? Di Man 4 Jakarta ya. Di Man 4 Jakarta. Kita ingat tuh Ini dari tahap kedua ya, tahap kedua, betul ya. Ini tahap keduanya. Dan alhamdulillah qadarullah juga kita di situ alhamdulillah berhasil lolos gitu Zat. Empat-empatnya ini ya. Empat ini kita alhamdulillah. Tapi yang menarik di sana saat ketika tahap 2 itu kita itu nyasar terus. Nah, Kenapa kok bisa nyasar? Nyasar, tidak tahu, kita nggak tahu tempatnya. Kita udah sampaikan ke tukang taksi itu, ya ini ujian sudah mau masuk, sudah mau mulai. Itu kita terlambat hampir setengah jam lebih ya. Itu kita udah was-was betul ya, karena ini juga tahap 2 ya kan. Ternyata ke sana tuh Masya Allah. Jadi kita tuh masih pencar nyari tempat ruangan itu ya, karena terlambat. Kita nggak tahu, mudah-mudahan itu emang ya mungkin jalan Allah gitu, kita di begitu. Tapi kalau yang lain itu mengerjakan soal sudah hampir separuh, kita baru mulai. Baru datang. Baru datang. Ya. Dan alhamdulillah diterima begitu. Tidak kemudian diusir, kamu ngapain gak serius, tapi enggak. Mereka baik, siapa kamu? Ah gitu kan. Disambut oleh dosennya, kita masuk ke ruangan, baru di situ kita jawab semuanya. Itu Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yang lebih menarik lagi gitu. Ketika kami proses ke Al Azhar itu adalah waktu itu kami sudah ya terdaftar semua. Sempat kami ini terkendala di administrasi karena saya Ini dan masih tahap kedua ya? masih di proses mau ke Mesir itu ya. Jadi waktu itu kami karena jauh ya sendiri, Ustadz Azam dari Magelang, Ustadz Zaki memang orang Depok. Sementara saya dari orang Garut gitu, katanya si Garut Selatan itu berbatasan dengan Australia gitu. Nah Ustadz Ridho dari Lampung, kami ini belum punya akte untuk ngurus berkas sama Ustadz Ridho. Wah itu juga sempat terkendala. Sebenarnya sebelum kita daftar ke Mesir itu juga kita sempat daftar ke Libya. Libya dan semuanya sudah oke, udah dapat kartu peserta. Nah saya dan Ustadz Ridho karena tidak punya SKCK, tidak ada akte, tidak ada KTP, qadarullah waktu itu ditolak. Dikasih kesempatan alokasi untuk yang ke Mesirnya. Oh, yang Lipianya ditolak? Ditolak karena tidak ada. Ya. Tapi yang Mesir diterima? Yang Mesir diterima, lulus alhamdulillah. Berarti cuma 2 tahapan dong berarti? 2 tahapan. 2 tahapan. Itu yang tahap pertama itu saat itu yang daftar kayak di atas 3.000 ya. Di atas 3.000. Yang diterima 400-an tadi katanya. Iya, 400. Terus kemudian nambah kuota. Jadi 200 itu. Jadi 600 lah semua. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Oke.
Nah, ini udah selesai nih ya, berarti berangkatlah mau ke Mesir nih. Iya. Berarti ada dong tantangan tiket pesawat dan lain sebagainya. Itu tantangan nggak atau gimana? Atau santai aja? Tantangan ya. Tantangannya masing-masing Ustaz. Masing-masing. Nah, untuk mempersiapkan ke Mesir berangkat itu sendiri-sendiri berangkatnya itu bareng-bareng atau pesawat? Satu pesawat. Berangkatnya satu pesawat. Satu pesawat. Cuma kan persiapannya beda-beda. Oke. Nah, itu sudah disediakan atau gitu nyampe kita nyari sendiri-sendiri atau gimana? Untuk pemberangkatan mulai dari biaya karena kita yang keterima itu semuanya ini non beasiswa. Ya dari untuk belajar di sana itu non beasiswa. Untuk tantangan tiket juga kami sendiri-sendiri ya. Waktu itu kalau saya pribadi Berapa tiketnya berapa? waktu itu kalau total semuanya itu masih 12 jutaan ya. Pemberkasan Sudah semua itu Ustaz. terjemah Sudah Per semua. orang sampai ya. tiket Ya, berangkat. itu sekitar 12 dulu. 12. Tahun 2012. 2012. Brokernya IAAI ya. IAI. Dulu. Itu Ikatan Alumni Al Azhar Indonesia. Ya. Oke. Itu resmi. Itu resmi ya. Nanti kita tag di YouTube nanti mereka ya biar nonton videonya. Ah, iya betul betul. Nah, menjadi organisasi ya. oh iya. Sekarang udah jadi organisasi. Ketuanya ini ya, TGB ya. TGP, Tuan Guru Baca. Zainul Magdi. Masya Allah. Oke. Nah, Mantan itu. Gubernur NTB.